atau usaha kita, menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang, memberikan peluang-peluang usaha bagi banyak orang, insya Allah itu tidak akan ada yang sia-sia. Itu semua akan menjadi timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja dalam kondisi-kondisi yang belum berakhirnya pandemi ini dituntut begitu banyak kreativitas dan juga kerja keras kita para pengusaha, para pebisnis agar bisa menghadirkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Nah, Pak Roy ini ya, masyarakat berkah berlimpah selalu nih Pak Roy. Baiklah, saya sebenarnya menyiapkan materi yang saya ringkas dari sebuah tools yang saya pelajari dari Pak Budi Isman, yaitu Smart Business Map. Jadi memang gaspol ya. Cuma sebelum kita gaspol, karena kan dalam menjalankan perusahaan ini seperti kita menjalankan kendaraan, gitu ya. Di samping kita menggas, ada juga rem, gitu ya. Nah, ketika kita sudah menjalankan begitu banyak aktivitas, juga kita perlu masuk bengkel nih, kendaraan, atau paling nggak mendiagnosa kira-kira bagaimana kondisi hari ini perusahaan kita. Karena yang sering terjadi pada bisnis kita para UMKM adalah tidak konsistennya atau belum konsistennya kita dalam banyak hal, sisi-sisi sisi-sisi manajemen ataupun sistem keuangan yang harus kita lakukan atau kita buat pada sebuah perusahaan, gitu ya. Jadi ibarat kendaraan, kita perlu mendiagnosa, perlu juga masuk bengkel, perlu juga walaupun kita sudah berjalan beberapa lama. Jadi ini tools ini bisa digunakan baik usaha-usaha baru maupun usaha-usaha yang sudah berjalan. Kita perlu melihat, gitu ya. Kalau yang saya pelajari, sebuah bisnis itu hadir. Sebuah bisnis hadir itu adalah apa yang akan kita selesaikan dari sebuah problem. Kita menemukan sebuah problem. What's a problem? Gitu ya. Problem apa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita berjalan saja, berjalan di pasar, di sekitar rumah kita, pasti kita menemukan problem dalam apa yang kita lihat. Nah, dalam problem itu ada yang mesti diselesaikan. Nah, kadang gini ya, kadang kita melihat atau kita sendiri menjalankan bisnis itu, kita ada produk, gitu ya. Kita oh ini ada satu produk yang memang ingin saya produksi, ingin saya jual. Gitu. Tapi kita kadang tidak melihat apakah produk kita ini menjawab problem dari yang kita temukan. Nah, contoh yang paling legenda ya. Contoh yang paling legenda adalah hadirnya mie instan. Hadirnya mie instan itu adalah menjawab ketika orang pingin makan mie. Ya, kalau dulu saya kecil, saya ingat ya, saya SD itu mie instan itu baru-baru muncul. Itu rasanya luar biasa. Adanya mie instan pada saat itu. Kenapa mie instan itu hadir? Kenapa sekarang kan mie instan itu sudah mendunia ya. Itu asli produk Indonesia. Yang kalau kita ke seluruh dunia, kita ke Belanda ada Indomie. Indomie lah ya, saya sebut merek ya. Kita ke Italia ketemu Indomie. Kita ke Turki ketemu Indomie. Nah, kenapa satu produk yang menurut kita sangat sederhana itu bisa mendunia? Karena dia menjawab problem. Karena mie instan ini menjawab problem. Pada saat itu orang-orang kan pingin makan mie nih, tapi kan repot. Sebelum ada mie instan, orang pingin makan mie. Kalau dulu yang saya tahu, karena saya tinggal di daerah Kolonia ya, Sidi pada masa kecil saya, yang ada tuh cuma mie Cina yang ada pada saat itu. Orang Cina yang jualan mie cuma ada. Baik itu mie ayam, pada situ belum ada mie ayam, mie goreng lah, mie goreng yang dibungkus-bungkus daun dikasih
iketan daun pisang ya Pak Matro ya, iketan daun pisang itu cuma ada orang Cina yang jual pada saat itu. Jadi orang Muslim memakan mie itu repot. Nah ini saya melihat sebuah perusahaan melihat ada peluang. Orang ingin makan mie tapi nggak mau repot. Gitu. Akhirnya lahirlah mie instan yang dengan cepat itu bisa menghadirkan mie di depan orang. Dia nggak perlu beli mie ke pasar dulu, beli apa yang mungkin bertahan cuma dalam beberapa hari, kemudian beli sawi, beli apa segala macam. Akhirnya dihadirkan mie instan. Nah, mie instan inilah yang sekarang menjadi legenda, menjadi produk yang ada di seluruh dunia, gitu. Karena memang dia menjawab problem. Nah, berjalan waktu, ada lagi orang kalau mie instan masih agak repot, gitu ya. Dia masih dimasak dulu kalau mie instan. Kalau anak kos diremuk-remukin, masukin di dalam kantong nanti tuang air panas itu ya. Aku juga kuliah seperti itu. Kalau udah malam udah lapar kali, dulu belum banyak warung kopi sebanyak saat ini. Ya mie instan itu diremuk-remuk, disiram air panas. Jadi setengah matang jadinya. Ternyata muncul lagi yang namanya apa? Pop mie. Nah, pop mie lebih praktis lagi. Itu ketika dia dibuka, dituang air panas, itu sudah seperti ketika orang masak mie instan. Nah, inilah problem yang muncul harus terjawab gitu ya. Jadi ada orang pingin makan mie tapi nggak mau repot, akhirnya muncul apa? Pop mie. Nah, kalau kita melihat bisnis kita apakah sudah menjawab problem yang ada? Jangan-jangan produk kita hanya menjawab problem kita, bukan menjawab problem konsumen. Gitu. Jangan-jangan ya, saya pinter buat nastar nih, gitu. Misalnya ya, pinter buat nastar. Buatlah kue di hari Lebaran mau dijual, gitu ya. Kok nggak laku, gitu ya? Kok nggak laku ini kue gitu. Padahal nastar itu kan yang dicari-cari, nastar, kastangel, apalagi kue salju gitu ya itu. Tapi ketika kita bikin, ternyata nggak laku, nggak ada yang beli. Bisa jadi kita hanya menjawab problem kita. Mungkin kue yang kita bikin itu hanya bisa menjawab problem kita, belum menjawab problem orang lain. Ada namanya Bu Yuyun ya. Bu Yuyun Anwar, itu orang Surabaya. Dia sekarang sedang menggiatkan kue-kue yang murah tapi tidak murahan. Contohnya, dia mencari bahan pengganti nanas untuk isi nastar dengan bahan lain yang tidak kalah rasanya dengan nanas tapi lebih murah dari nanas. Gitu ya. Kemudian dia tidak pakai butter, tapi rasa kuenya melebihi atau sama dengan ketika pakai butter. Nah ini menjawab problem. Artinya orang dapat kue murah tapi nggak murahan, rasanya setara dengan kue-kue yang mahal. Nah itu laris manis kuenya ini, gitu ya. Jadi itu satu contoh. Ketika produk kita menjawab problem, maka itu akan dibeli oleh konsumen. Nah sekarang kita diagnosa produk kita. Apakah produk kita sekarang, contoh tadi ketua bilang baby crab gitu ya. Apakah baby crab yang dibuat oleh ketua sekarang sudah menjawab problem yang ada di konsumen kita? Kemudian sekretaris punya susu kambing gitu ya. Apakah susu kambingnya sudah menjawab problem yang ada di konsumen kita? Kalau itu akan di samping tadi ada lain-lain ya, marketing dan segala macam. Dari produk dulu, insya Allah itu akan dicari oleh konsumen. Oke, jadi konsumen itu nggak peduli dengan solusi kita. Dia peduli dengan problemnya. Karena bisa jadi solusi kita tidak menjawab problem dia. Dia nggak peduli itu apapun kita bilang produk kita nomor 1 segala macam ini. Tapi kalau produk kita nggak menjawab problem dia nggak akan beli. Nah itu nanti kita lihat gimana cara kita mendapatkan, mengetahui apa sih sebenarnya problem mereka. Oke, kemudian problem itu siapa yang punya problem itu? Nah kalau ini saya pikir kita harus
yang biasa membuat planning, bisnis planning itu paham ya. Siapa yang punya problem terhadap satu masalah. Nah ini kita bisa lihat dari sisi geografinya. Itu ada di kota mana, ada di daerah mana, ya. Nah produk kita ini atau problem mereka itu ada di mana aja, gitu. Secara geografi kita harus petakan apa problem-problemnya ada di satu daerah, di satu kota, atau di sekitar usaha kita problemnya apa, atau kita mau tembak pasar mana problemnya apa, bahkan ke luar negeri. Misalnya sekarang tadi bicara ekspor ya, apa problem masyarakat Indonesia? Misalnya kalau kita menembak masyarakat Indonesia di luar negeri, apa problem mereka? Gitu. Rata-rata kan problem kayak teman saya ngirim bandeng presto ke Jeddah, ke Dubai. Nah itu ya, dia tahu problem mereka itu di sana, pingin makan pepes bandeng itu tapi nggak ada. Nah dia buat pepes bandeng, tahan, bisa dikirim, diekspor ke Jeddah dan Dubai. Nah itu bisa. Jadi kira-kira problemnya apa di sana? Itu yang perlu kita lihat, perlu kita ketahui. Bisa jadi memang produk dulu. Tapi kalau saya selalunya beraliran problem dulu, bukan produk dulu. Kalau produk, insya Allah bisa dibikin. Misalnya kita punya produk nih, keripik, gitu ya. Keripik banyak. Apakah keripik kita menjawab problem orang? Belum tentu. Tapi ketika kita sudah menemukan problem, maka kita bisa melihat, oh ini problemnya, maka produknya harus seperti ini. Kemudian secara demografi, kita menjawab problem dari gender atau perempuan, usia berapa, kelas ekonominya kelas mana, pekerjaannya apa. Jadi situ kita lihat problem apa yang bisa kita selesaikan untuk demografi ini. Kemudian secara psikografi, secara minat, preferensi, kira-kira yang mana yang mau kita selesaikan problemnya. Kemudian secara kebiasaan, perilaku, itu seperti apa yang kita selesaikan. Nah jadi who is problem? Siapa yang punya problem ini mesti kita petakan. Oke, bisa jadi kita punya produk, kan kadang ada selang itu produk dulu atau market dulu. Itu selalu jadi ibarat ayam sama telur, selalu nggak pernah. Ya masing-masing orang punya mazhab, produk dulu atau market dulu. Kalau saya market dulu. Gitu ya kalau saya. Tapi ada orang punya produk dulu nggak? It's okay, nggak ada masalah. Sepanjang tadi kita bisa memetakan produk kita itu bisa kita jual di mana. Tadi geografinya, demografinya, psikografinya, behaviornya itu kita sudah petakan. Jadi sehingga kita luncurkan produk kita itu seperti Pak Roy, produknya banyak tuh, itu bisa dilihat tuh, ada sirup-sirup ya Pak Roy ya, Royan. Kemudian saya juga sangat tapi jauh Pak, meminati lemonnya itu Pak, luar biasa lemon Pak Roy ini. Kalau dicampur dengan teh kental itu Pak, teh pahit kental itu menjawab problem saya gitu. Lemon tea, jadi lemon tea. Puasa saya minum itu Pak, buka puasa Pak. Cuma dekat tempat saya tuh nggak ada Pak, gitu masalahnya. Gitu. Itu luar biasa. Lemon tea. Problem itu. Pak, satu sendok aja Pak, untuk satu gelas itu sudah terasa lemon tea-nya. Itu menjawab buka puasa seger banget Pak, seger banget lemon tea Pak Roy. Nah, menjawab produk Pak Roy itu menjawab problem. Ketika orang repot buat lemon, saya nggak mau kalau lemon tea itu dari serbuk. Asal ke kafe, saya tanya, ini serbuk atau lemon tea asli? Serbuk kok nggak jadi, saya bilang. Tapi ketika punya Pak Roy, saya bisa menggantikan lemon tea fresh itu sangat dekat rasanya. Kalau memang asli Pak ya, memang asli lemon tea itu sangat dekat seperti kita minum lemon tea yang kita buat dari lemon asli gitu. Nah, itulah makanya saya acungi jempol di produk Pak Roy ini untuk yang lemon tea-nya. Oke. Nah, kemudian apa solusi dari problem tadi? Oke ya, tadi kita menemukan apa problemnya, kemudian siapa punya problem, kemudian apa solusinya, gitu. Nah, saya ilustrasikan di sini ada nih. Orang makan mie kalau baru masak kan, kalau makan mie tadi kan, makan mie instan itu kan kalau dingin nggak enak.
Kalau panas, lama nunggu dingin. Akhirnya orang buat supit pakai kipas, disupit itu. Gitu. Tapi apa itu menjawab problem? Enggak, karena repot jadi nggak bisa makan. Ada supit, ada kipas angin kecil di supitnya itu untuk mendinginkan mie. Nah, itu kan dia gitu ya. Itu solusi dari si pembuat supit. Tapi bagi konsumen itu merepotkan. Nah, apakah solusi kita tepat dengan problem itu atau justru solusi kita merepotkan? Nah, makanya tadi ada problem, ketemu siapa yang punya problem, dan ketemu solusinya. What's the solution? Nah, makanya dalam mengambil solusi ada 3. Satu, membuat solusi baru, create a new solution. Dari solusi-solusi yang sudah ada dalam satu problem, kita buat solusi baru, create a new solution. Gitu. Yang tetap bersaing dengan solusi yang ada. Yang kedua, mendisrupt solusi yang sudah ada. Contohnya apa yang mendisrupt solusi yang sudah ada? Ojek. Gojek itu mendisrupt ojek pengkolan. Ketika orang dulu mau, terutama di Jakarta lah ya, kalau dulu di Medan belum terlalu. Ojek itu kan dulu objek pengkolan sangat ramai di Jakarta. Orang mau naik ojek mesti ke pengkolan kalau dulu. Atau kalau dia beruntung, orang baru nganter orang ke rumah, pas lewat depan rumah dia perlu ojek, dia panggil ojek. Kalau enggak dia mesti jalan, karena dulu nggak ada telekomunikasi. Nah begitu ada Gojek, terdisrupt itu ojek pengkolan. Karena apa? Orang pakai aplikasi. Jadi nggak perlu jalan ke ojek pengkolan, apalagi hujan, gitu ya. Dengan aplikasi, maka ojek itu datang ke depan rumahnya. Bila perlu ke depan kamarnya, kalau orang Medan kan gitu kan, semuanya di depan rumah lah, berhenti di depan kamar. Nah itu solusinya mendisrupt solusi yang kemarin ada. Gitu. Atau yang ketiga adalah membuat sesuatu yang sama dengan solusi yang sudah ada, tapi dimodifikasi atau ATM, amati tiru modifikasi. Nah itu dia. Nah itu banyak, kalau itu banyak solusi. Jadi ada 3 yang kita bisa membuat solusi dari satu problem. Oke. Berikutnya adalah apakah selesai belum? Gitu. Bisa jadi kita sudah menemukan problemnya apa. Kita menemukan siapa punya problem. Kita menemukan solusinya. Terus seberapa besar market yang akan kita atau market dari masalah kita itu? Jangan-jangan yang kita temukan itu cuma problem hanya segelintir orang saja, gitu. Kita menemukan problem nih, misalnya apa problemnya sangat ini ya. Misalnya orang nggak mau ini ibu-ibu nih ya, misalnya lagi makan, dia nggak mau kecipratan. Kan biasanya ibu kan makan gini kan ya. Nggak mau dia kena ininya kan. Kita buat semacam sebuah topeng di sini gitu ya, supaya nggak kecipratan. Nah, itu solusi nih. Seberapa orang mau beli itu? Gitu. Nah, itu perlu juga setelah tadi ada solusinya, seberapa besar market solusi itu. Karena kalau kita hanya bermain di satu market yang sangat kecil, sudah kecil, kemudian banyak pula pemainnya, yaitu tadi lama juga gaspolnya, kan gitu. Makanya kita harus tahu seberapa besar marketnya. Nah, contoh nih ya, bagaimana kita mengetahui seberapa besarnya? Nah, kita bisa melihat data. Contoh adalah 40 juta orang Indonesia menderita kegemukan. Ini kan problem ya, 40 juta orang Indonesia menderita kegemukan. Nah, ini problem. Apa solusinya? Bisa jadi apa? Obat pelangsing. Nah, gitu ya. Coba kalau di Google tuh, coba carilah nomor 1 tuh obat pelangsing. Nah, itu solusi. Ini banyak sekali. Itu satu contoh. Kita punya produk yang bisa dibeli oleh market yang sangat luas. Gitu. Dan sampai produk kita sudahlah sulit kita menemukan solusinya, punya marketnya cuma sedikit. Gitu. Nah, makanya tadi contoh. Kemudian apalagi? Bagaimana kita melihatnya adalah aktual data. Kita bisa melihat dari BPS. Nah, itu salah satu yang harus kita lihat. BPS, produk kita itu seberapa besar ditampilkan oleh BPS problem-problemnya. Kemudian ada juga bagi ekstrapolasi. Nah, ekstrapolasi itu gini.
Ini saya skip aja ya. Contohnya ekstrapolasi. Di Kota Medan terdapat 100.000 mahasiswa aktif. Nah, jika dalam sehari satu orang mahasiswa menghabiskan 30.000 untuk belanja di rumah makan, maka market size bisnis rumah makan di Kota Medan adalah 1 triliun per tahun. Nah, ini dia. Itu data ekstrapolasi. Artinya apa? Peluang rumah makan dekat kampus itu luar biasa besarnya. Nah, jadi itu. Data seperti ini yang mesti kita punya untuk bisnis kita. Jangan sampai tadi kita tahu problem, kita tahu di mana problem itu, kita tahu solusinya, tapi kita nggak tahu marketnya, seberapa besar marketnya. Akhirnya kita tidak bisa gaspol. Jadi saya pikir itu dulu lah dari saya. Ya, saya sih sebenarnya ngulang-ngulang aja apa yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini mengingat, karena memang selalunya saya ketika mengevaluasi bisnis saya dan ketika akan buka juga bisnis baru, menggunakan tools ini untuk mendiagnosa apakah produk yang akan saya launching akan diterima oleh konsumer. Contohnya produk saya alhamdulillah sudah bertahan 2 tahun ini, produk bubuk minuman, alhamdulillah sekarang menuju ke 3 ton per bulan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang kalau memang kita bisa mengetahui problem ini, insya Allah kita bisa gaspol produk kita. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Satria. Jadi rasanya mau ngegas kita ini terus. Habis dari penyampaian dari materi dari Coach Satria. Tapi kalau yang saya sedikit pahami itu, kalau kita mau bisnis itu, sebelum kita menjalankannya itu tadi ya yang dibilang pasarnya gimana. Nah itu kan terkait juga dengan apa namanya survei pasar dulu. Nah kita mau main survei pasar. Nah ini mungkin survei pasar ini ya, Coach Tommy ini gimana tentang survei pasar itu kalau kita mau menjalankan produk ini, apakah kita harus langsung produk atau solusi kita dalam membuat usaha kita. Silakan Coach Tommy. Baik, terima kasih pada Bang Didi yang sudah memberikan kesempatan. Saya singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama wabarakatuh. saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh rekan-rekan yang hadir di sini. Coach Satria, ada Pak Patroy, ada Bang Wai, ada Coach Izzy, ada Bang Didik, Bang Nova, Bang Rudi dan teman-teman lain yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk hadir. Nah, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Coach Satria tentang, sebenarnya saya cerita momen ya, momentum Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan momentum Lebaran ini sebenarnya adalah satu waktu dan saat yang tepat untuk kita memuhasabah. Memuhasabah artinya mengevaluasi kembali keberadaan bisnis kita. Artinya begini, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Coach Satria sebenarnya relevan dengan apa yang mau saya sampaikan, bahwa terkadang kita memang berbisnis ini orientasinya proses oriented ya. Yang penting saya coba aja dulu, coba sekian tahun ya, istilahnya belajar dari jadi pengusaha gitu kan. Ada pelatihan ikuti gitu, kemudian ada produk kayaknya laris, ya udah saya coba pasarkan gitu. Tapi seiring berjalan waktu ya, sekitar 95% yaitu para pengusaha itu tutup bisnisnya di tahun pertama, kemudian menyusul lagi di tahun kelima. Jadi pada akhirnya setelah 5 tahun tuh hanya sekitar 1% saja pengusaha yang bertahan dengan bisnis awalnya gitu. Nah kenapa? Karena memang menyambung pertanyaan Bang Didik tadi, kita dari awal melaunching produk ya, kebanyakan terutama di pelaku UMKM ya, mengabaikan satu proses yang namanya market research ya. Jadi memang proses yang paling awal dan fundamental ketika ingin membuat bisnis sebenarnya apa? Bukan saya punya keahlian buat produk apa gitu, baru nanti saya coba pasarkan.
Tetapi produk apa yang kira-kira dibutuhkan pasar, apalagi di zaman era disruption seperti hari ini ya kan, kita memang harus selalu aware dengan yang namanya tren pasar. Makanya sekarang Google Trend itu sangat penting untuk dipelajari ya. Google Trend dari setiap bulan itu selalu ada perubahan. Nah, pebisnis yang hari ini memang ingin berorientasi jangka panjang, berorientasi tujuan jangka panjang harus melakukan riset. Nah, dengan banyak metodologi. Yang paling gampang sebenarnya tadi tuh bisa melakukan riset dengan lingkungan terkecil, misalnya keluarga, kemudian ada satu komunitas, kemudian satu kelurahan, bahkan satu kabupaten kota. Cara yang paling sederhana sebenarnya dengan mengklik Google ya, Google Trends. Nah, itu sudah ada. Untuk produk kesehatan yang paling ngetren hari ini apa? Untuk produk makanan cemilan hari ini apa yang paling ngetren? Nah, berangkatnya harusnya dari sana gitu. Nah, proses ini idealnya berapa lama? Memang tidak ada patokan waktu, tergantung kita mau berbisnis apa dulu gitu. Kalau kita berbisnis yang misalnya startup yang memang orientasinya harus benar-benar punya produk yang bisa menjawab persoalan, kita harus benar-benar siapkan. Nah, contoh misalnya bisnis aplikasi, sekarang setiap hari ada aplikasi baru, tapi juga setiap hari ada aplikasi yang tutup gitu kan. Kenapa? Karena memang tadi tuh tidak berbasis riset yang benar-benar punya dasar argumentatif untuk didirikan. Nah, momen Lebaran hari ini saya yakin sudah waktunya kita merubah mindset bisnis kita dari yang mindset proses oriented kepada goals oriented. Jadi tujuan kita apa berbisnis? Kan profit gitu ya Bang. Bukan coba-coba. Kalau setahun 2 tahun coba-coba ya udah, akhirnya kita capek sendiri kan gitu kan. Sekarang ikut komunitas 2 tahun lagi entah udah kemana gitu. Karena apa? Dari awal orientasi kita tujuannya apa? Tidak berorientasi tujuan, tapi orientasi proses. Berbisnis harus orientasi tujuan. Itu kalau menurut saya, mazhab saya begitu. Kalau tidak menghasilkan proses, ya sudah suntik mati saja. Atau ada opsi yang kedua kalau tidak disuntik mati Bang Didi, yaitu bisnis yang sudah ada kita jadikan prioritas kedua. Ya, nggak apa-apa bisnis itu tetap ada, tapi bukan untuk cari makan, bukan untuk tujuan hidup. Dia hanya sekedar untuk bertahan hidup. Boleh berbisnis seperti itu. Tapi kalau untuk jangka panjang tidak boleh seperti itu. Untuk jangka panjang kita harus meriset kembali. Sekarang kira-kira produk mana dari, kan terutama emak-emak ini yang suka palu gada gitu kan, semua dijual ini. Nah, sudah waktunya memilah dan memilih mana produk yang kira-kira ini bisa bertahan jangka panjang. Mana yang kira-kira bisa terus kita inovasikan. Ya, dari sisi kemasannya, dari sisi rasanya misalnya, itu memberi peluang kita untuk terus berinovasi. Dan mana yang memang ya udah memang tetap di situ saja apanya market fitnya gitu, nggak bisa kembang lagi. Kalau sudah begitu jangan mentok di situ, kita harus cari alternatif lain. Jadi dasarnya dari mana? Dari market research. Market research itu nggak harus kuliah dulu melakukannya. Dari hal-hal sederhana ya. Kalau di perusahaan memang mereka menyebarkan kuesioner gitu kan, pakai lembaga konsultan khusus gitu. Itulah pentingnya market research tadi. Nah, saya kira itu pentingnya bulan Syawal ini, bulan peningkatan. Nah, salah satu yang harus kita tingkatkan adalah semangat kita untuk mencapai goals-goals kita dan mereview kembali Bang Didi. Saya kira itu Bang Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Tommy yang sudah memberi pemaparan. Kemudian ini Pak Roy ini kan sudah punya beberapa market ya, beberapa market yang sudah buka di beberapa daerah. Nah, itu kan artinya dalam market itu banyak produk yang dipasarkan. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan yang mau kita gas ini tentang produk itu diminati ya, solusi di pasar atau gimana gitu. Kemudian apa juga dengan yang disampaikan Tommy tentang survei pasar dengan produk-produk Pak Roy. Mungkin Pak Roy bisa ngasih penjelasan ya untuk semangat kita biar gas-gasan ini terus. Pada Pak Roy silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, terima kasih kepada coach kita. Saya hidup mengurus UKM, jadi ketua umum AHINDU di Kadin dan sebagainya. Baru kali ini mendengar suara coach atau arahan dari coach yang luar biasa. Iya, beri tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita mau mengulangi lagi mungkin berat,
ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mempunyai produk, kalau disatukan dengan problem tadi yang coach bilang, itu mungkin agak berat. Jadi solusinya menurut saya, kita cari sumber problemnya. Misalkan ibu punya keripik singkong, bapak punya dodol, yuk kita cari pemilik problemnya. Misalkan dodol itu biasanya di daerah Garut, bagaimana kita bisa jual ke Garut? Artinya kita carilah solusi pemilik problemnya. Kita cari marketing atau marketnya, siapa yang memiliki produk tersebut. Jadi harapan saya kepada ibu dan bapak yang sudah punya produk, jangan kecil hati. Yuk kita belajar dan kita datangi coach kita bagaimana menyelesaikan problem-problem produk yang udah kita buat supaya ketemu sama si pemilik problemnya. Dan selanjutnya apabila mau memulai membuat produk, yuk datang ke coach kita atau datang juga ke saya, boleh kita berbicara. Kalau saya buat sendal jepit, di mana problemnya, di mana marketnya. Jadi kita berbicara dulu untuk ke depan. Yang sudah ya sudahlah kan gitu. Kemudian semalam saya ketemu dengan Pak Aryadil atau Kadis Deperindak. Saya mewakili Kadin Waketum di bidang UKM bersama ketum kami Pak Hirul Mahali, membicarakan tentang Sumatera Utara. Jadi bagaimana beberapa arahan dari Pak Kadis, pertama beliau ingin membangun 10 hektar di Kuala Namu, yaitu membuat suatu duplikat tentang produk UKM mulai dari produksi sampai pemasaran. Jadi sehingga contoh-contoh ada di Beijing, di mana-mana akan diputar di Kuala Namu. Lalu kepada para UKM, para pelaku usaha yang ingin memiliki mesin, ingin menambah mesinnya, silakan dibeli. Lalu bisa nanti diajukan ke Kadis Deperindak dengan bantuan 40% pengembalian harganya. Yang penting ada kwitansinya dan barangnya lengkap, jangan abal-abal. Maksudnya barang-barang yang tidak pernah dibuat-buat kwitansinya. Lalu Kadin Sumatera Utara mengangkat Ibu Gubernur menjadi Ratu Rempah di Danau Toba. Jadi ada nama event yang akan dilaksanakan di Jakarta, lupa saya nama di daerah mana itu, di Taman Monas sebanyak 1 bulan, dengan meminta Kadin Indonesia supaya dialihkan ke Danau Toba, supaya beralih. Di bulan 12 nanti acara dialihkan di Danau Toba. Jadi Ratu Rempahnya itu Ibu Gubernur. Kita semua nanti orang-orang UKM akan diundang untuk acara event rempah se-Indonesia. Jadi kepada rekan-rekan yang punya rempah, yaitu misalnya jahe, kunyit dan sebagainya, ya silakan bisa nanti ngajukan untuk ikut festival di sana gitu. Lalu Pak Kadis juga meminta kepada para pelaku usaha membuat semacam e-katalog, membuat suatu gambar, komposisi dan sebagainya, bahkan nanti dibuat dengan bahasa yang berbeda atau bahasa asing sesuai dengan keinginan dari ATC negara yang menginginkan produk kita untuk eksportir, nanti akan dibantu. Jadi banyak beberapa terobosan dari Kadis Deperindak untuk kita orang semuanya. Jadi itulah kabar gembira. Jadi kepada saya selaku pelaku usaha, saya sendiri memiliki 215 produk yang saya buka di rumah saya, MBB Mat, Masyarakat Berkah Berlimpah Mat. Jadi saya sudah ada 11, ada di Simalungun, Ciantar, Kisaran dan sebagainya. Itu ada mat yang jadi kepada ibu-ibu bapak yang punya produk silakan taruh. Kalau barangnya pas ngopi saya berkontan, tapi kalau yang barangnya agak-agak lambat ya kita konsignasi lah kira-kira itu. Tapi tidak akan busuk lah sampai nanti barang itu habis masa kadaluarsanya, insya Allah habis kami jualkan. Karena kami akan bantu di seluruh mat-mat. Lalu di MBB Mat pun kami akan membangun MBB Glow. Tahu MS Glow? MS Glow tahu kan? Skincare. Jadi itu sekarang kekurangan bahan dia. Maharani Kumala, seorang sarjana pertanian, sudah kekurangan bahan, makanya MBB Glow itu anak saya, Dr. Raju, yang membuat produknya. Dia sekolah lagi dari sekolah umum, dokter umum menjadi sekolah estetika, dan membangun MBB Glow, yang insya Allah akan ada berada di seluruh Indonesia. Ini pun saya utarakan kepada Kadis, bagaimana MBB Glow ini lahir dari tanah Sumatera Utara, kita akan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri.
bagaimana kami beli mesin lasernya aja 4 miliar Pak, saya bilang itu. Itu laser CO2 dan lain-lainnya berapa juga harganya? Sampai 7 miliar. Beli aja lah, nanti kami ada restitusi 40%. Alhamdulillah. Jadi intinya produk saya ini ya kita namakan dari Bangkit UKM Sumut, dari Kadin, dari Deprindak, jadi dari Sumatera lah tuh turun nanti akan ke Indonesia. Jadi kan produk kami akan di seluruh Indonesia, kan insya Allah nanti ada. Itu kami bukan hanya jual produk skincare aja, tapi kami mengadakan tindakan, yaitu yang bob yang jadi hilang, yang flek, yang jerawat, yang mukanya hancur jadi cantik, kira-kira begitu. Jadi nanti kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya diem-diem Pak Troy ini sudah gas duluan rupanya. Iya Pak Wai. Nah ini Pak Wai ini kalau kita lihat di grup itu promosi kurma. Nah, kurma ini kan bukan produk Indonesia, produk luar. Artinya Pak Wai ini beberapa produknya itu menjual dari produk-produk produksi dari luar negeri ataupun dari perusahaan gitu. Tapi kapasitasnya itu udah distributor besar. Nah, mungkin Pak Wai ya bisa sharing ini tentang ya gimana kita ya kawan-kawan komunitas ini kan juga banyak yang usahanya juga menjual produk dari yang sudah ada gitu ya. Nah, untuk bagaimana solusi bisa kita gas full nanti ini setelah pasca lebaran ini. Silakan Pak Wai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. saya ucapkan kepada Bang Didik, Ya. Bang Nator, juga ada Pak Satya, Bang Oksom, ada Pak Matroy, ada Coach Iji, ya itu apa ini? Ya kan? Ini leader kita ini. Ada Bang Ketua ya kan? Apa kabar Bang Ketua, sehat? Alhamdulillah mantap ya. Sebenarnya kalau berbicara masalah bisnis ini ya kan, saya agak sungkan ini Bang. Sungkan saya Bang. Ini pakar-pakar semua ini ya kan. Kalau awak tahunya cuma foto-foto aja, jual. Itu juga pakar itu. Sambil duduk harus foto ini. Mau lihat di grup ya, udah saya buat foto. Orang saya share tuh. Di grup UMKM 3. Saya foto ini. Nah, silakan. Baik, ini berbicara masalah kurma ya kan. Jadi gini. Saya berbicara dulu, mundur kita nih Bang. Saya jualan kurma itu udah 4 tahun sebenarnya. Itu berawal dari waktu saya kecelakaan, ya kan, saya pernah kecelakaan, kacamata saya pecah. Saya mau untuk kawan saya tukang buat kacamata, ya kan. Saya suruh dia datang rumah, tolong buatin kacamata saya lagi. Dan ketika dia balik ngantarkan kacamata itu, ternyata dia bawa teman. Teman dia itu ternyata importir kurma. Saya gak nyangka ya. Gak nyangka datang ke rumah sama importir kurma. Cerita-cerita kurma saya coba dulu 20 kota aja dulu. 20 kota zaman itu zaman apa namanya kurma Validates dari Mesir. Ya udah kalau saya coba. Ternyata gitu dicoba dijalani, permintaan mendekat Ramadan ini luar biasa kan ya kan. Gak nyangka saya seperti itu. Akhirnya tahun kedepannya saya coba naik kelas pelan-pelan hingga akhirnya sekarang kita untuk pengadaannya itu kita konsorsium, Bang, ya kan, konsorsium ya kan, ada beberapa kawan itu atas satu nama aja. Nah untuk penyimpanan kita itu ada di Brengga Cold Storage di jalan Letdas Jono. Jadi kalau mau berbicara tentang kurma, ya kan, bahwa yang saya lakukan adalah kalau kurma lah sukari lagi kita bilang. Ini kalau dulu kurma kan lakunya itu kan kalau bulan Ramadan aja, Ramadan. Nah sekarang enggak, kurma itu sekarang sudah menjadi cemilan sehat, saya bilang sudah menjadi cemilan sehat sehingga orang sekarang laku aja jualan kurma gitu Bang. Cuman permintaan memang lebih banyak ketika mau Ramadan. Kalau ketika Ramadan itu kayaknya cakep saya, ayah. Jangan kan cakep, muka mandi pun susah Wak. Itulah. Sampai saya pernah nggak berani saya posting, nggak berani iklan saya kemarin. Wah ini udah nggak bisa ini. Saya diamkan aja gitu. Karena udah nunggu aja gitu Bang. Gitu masuk barang jebret. Dulu orang jebret sampai ada yang tega belum masuk barang ya kan. Dari pagi sampai sore, sampai mau buka sampai habis buka puasa datang lagi jualan. Cuma mau ngambil barang. Itulah luar biasanya masalah kurma. Tapi saya percaya bahwa ada istilah jamaah tablik bahwa ada apa namanya? Ada kesuksesan di balik sunnah. Nah, jadi yang saya kerjakan itu adalah hal yang jualan sunnah, ya kan? Nah, di hari-hari biasa seperti ini, sebelum hari Ramadan,
saya itu brainstorming. Saya harus brainstorming. Bagaimana caranya orang harus tahu saya jualan kurma, saya distributor kurma. Matas Galeri itu adalah distributor kurma. Iya kan? Walaupun tidak tunggal tapi seolah-olah tunggal aja saya buat itu loh. Namanya iklan kan ya. Walaupun banyak yang jualan kurma, saya lakukan. Mereka harus tahu saya jualan kurma, aneka kurma. Dan kurma saya itu terjangkau murah. Nah, gitulah yang saya bentuk. Ya kan? Nah, setelah ini yang jadi masalah ini kan sekarang bukan masalah sih. Setelah Ramadan ini ada apa dengan kurma kan gitu ya kan? Ternyata masih ada permintaan, Bang. Permintaan habis kurma itu ada, ya kan? Nah, tadi Coach Tom bilang tadi apa? Di samping usaha sampingan gitu, usaha utama kita palu gada juga ya kan? Kebetulan saya kan ada kerjaan lain juga, Bang. Ya kan, seharusnya nanti malam saya menikahkan orangnya. Oh, gitu ya. Harusnya cuma menikahkan orang harusnya nanti malam. Tapi karena itu job saya apa? Bukan sampingan sih. Yang mau nikah lagi boleh. Nah, tugas negara, ya kan? Nah, Pak Maroi mau dong katanya. Nah, jadi di samping saya melakukan, tapi hobi saya itu memang sama istri dari dulu dagang. Saya basic saya itu bukan orang agama, tapi orang IT saya sendiri, orang IT, ya kan. Dulu 2003 sampai 2005 itu saya programmernya Agim di Bandung. Saya tamatan Bandung dulu, ya kan. 2005 orang tua saya meninggal, saya diajari jualan sepatu dulu sama kawan, ya kan. Saya nggak ngerti jualan sepatu. Yang saya tahu tuh jualan sepatu dulu masih di Medan Plaza. Duduk, jualan, ada karyawan jual, dah, gitu aja. Nggak seagresif sekarang saya. Pokoknya saya terima gue omset segini mengeluh, ya kan? Kan gitu yang terjadi kan. Kalau sekarang kan nggak kan ya. Sekarang pantang orang nanya, gimana caranya gitu dia touch sama kita melalui WA harus jadi. Nggak bisa enggak gitu. Nggak boleh nggak ada istilah nolak dia kalau kita jualan. Dia udah nanya sama kita. Nggak boleh nanti ya enggak. Saya follow up lagi tuh. Gimana Bang? Nggak gitu lah kan. Ada teknik-tekniknya ya kan. Kalau istri saya itu paling jago. Wah, istri saya itu Khadijah saya itu. Siti Khadijah saya itu ya kan. Nah, gitu dia. Jadi memang ya kan, kalau masalah kurma itu udah dapat saya lah polanya. Jadi memang kalau mau Ramadan itu jangan ragu-ragu, mainkan aja kurma. Iya, jangan ragu-ragu. Kemarin waktu sekitar 2 bulan atau sebulan sebelum Ramadan itu kurma kita termurah, Bang. Termurah, Bang. Sampai beberapa orang bilang, Bang, murah, Bang. Jangan jual segitulah, Bang. Itulah kan. Saya jual, saya buka harga lah di sini kan ya. Dengan kapasitas pengambilan berapa? Pengambilan 1.500 atau berapa terserah. Saya kasih harga yang berbeda. Yang saya share itu harga apa sebenarnya harga konsumen, ya kan? Saya kan nggak boleh bilang harga ini kan masih reseller. Nggak, iya harga reseller tertutup lah, ya kan? Itu rahasia apa namanya? Rahasia ilahi ya kan? Rahasia dapur. Ya kan? Nah, setelah Ramadan ini, setelah Ramadan kami sama istri selalu membaca nih, apa ini tren yang memang kurma terus ini. Kayak yang kata Coach Tom tadi, apa lagi ini mentan? Kami baca nih. Oh, ini sekarang lagi trennya apa coba? Lagi trennya kustul hindi. Kustul hindi itu lagi tren. Obat COVID. Bayangkan itu, kustul hindi itu adalah obat COVID. Dan kustul hindi itu ada di dalam hadis Bukhari nomor 5260. Silakan buka. Bukhari, Sahih. Yang menyampaikan kemarin saya hadis itu adalah Adi Hidayat. Ustadz Hadi Hidayat. Bayangkan aja Pak Ustadz Hadi Hidayat itu seorang muhaddis ini, penghafal hadis dan peneliti hadis. Iya kan? Nomor 5260 tentang kustul hindi sebagai obat paru-paru. Jadi istri saya tadi waktu mau kemari barsin dia. Dia minum, nggak nyampe 5 menit dia. Berapa menit ini? Nggak sampai 1 jam. Berhenti langsung itu. Alhamdulillah dan bismillah ya kan? Nah, bismillah itu berhenti. Nah, sekarang saya buka aja nih. Sekarang yang di tren itu kustul hindi. Jadi di mana-mana sekarang kan lagi COVID lagi naik ceritanya nih. Saya nggak ngerti. Jadi banyak pemesan seperti itu. Ini saya buka aja peluang pasar supaya kawan-kawan siapa mau main di kustul hindi silakan. Kalau mau perlu produknya silakan kunjungi Matas Galeri. Iklan dulu dikit-dikit. Iklan ya. Ya, saya rasa seperti ini solusi aja. Nggak apa-apa, nanti silakan nama istri kita kerjasama aja nggak masalah. Yang kedua saya mohon juga doa restunya ini ya. Dalam waktu dekat ini kita ada ekspansi. Tadi saya udah sedikit cerita sama Bang Iji ya. Waktu di JC kita tadi ya. Nah, nanti rencananya tuh saya mau main di Frozen Food juga kan. Frozen Food ini kan main juga. Saya ada berencana memang produk-produk UMKM. Tadi sempat cerita sama Bang Izi, Bang, ini kentang goreng nggak sanggup UMKM buatnya. Gimana kita buat dari koperasi? Saya bilang, kita produksi, kita jadi distributor. Jadi kan selama ini kan ya saya terbuka aja bahwa kentang itu kan impor. Kentang itu impor, barang impor. Jadi kenapa nggak kita yang buat maksud saya gitu? Ya kan? Saya siap kok Matas Galeri ya.
Siap. Seandainya ada kawan-kawan yang bisa memproduksi mas tentang kentang, hubungi saya gitu, ya kan? Hubungi saya. Apa kendalanya? Kalau mau jadi workshopnya Matas Galeri, ayo sama-sama kita buat MOU-nya seperti apa. Seperti itu. Tapi kita tes dulu rasa dan lain-lainnya, kelayakannya kan ya. Kita bilang perlu kita sering diperkatakan halal aja. Kenapa kita harus dari luar negeri ngambil gitu ya, seperti itu. Ya, saya rasa ini kan nggak usah panjang lebar lah ya kan. Ini kan sharing aja kan Mbak Dini kan. Ini ada yang lebih ahli lagi sampai namanya. Ampun lah Pak Dede ngomongin tadi. Tadi kami di JCT dengar Bang Iji ngomong gini loh. Masya Allah, kapan lo belajar sama Bang Iji kan? Oke, saya rasa demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wai. Ya langsung aja aku Cici. Mungkin yang dikatakan tadi Bang Wai itu semua ini kalau udah aku ngomong ini langsung silakan. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin buat semuanya. Semoga kita sehat selalu. Nah itu kalau orang marketing ngomong seperti itu. Tapi ya terima kasih Bang Mai. Ya pokoknya tadi saya sudah sampaikan sekilas tentang itu. Jadi yang dipikirkan saya sekarang ini bagaimana kita ini di Bangkit UMKM kalau melihat di grup itu ada 500 lebih ya. Iya. Dan bagaimana kalau kita bisa mensinergikan kolaborasi. Nah kebetulan saya latar belakang memang sebagai konsultan sistem manajemen dan mau 20 tahun manajemen mutu interaksi berbagai elemen ekosistem ya. Nah bagaimana kita kalau sudah menyatukan kekuatan ya kita lihat potensinya Bang Wai dan Bang Madroy ini kuat di marketing. Mungkin siapa yang kuat di produksi, Bang Tommy juga di marketing ya. Dan kemudian ada juga di operasional dan sebagainya. Jadi semacam holdingnya UKM malah kita bikin ini. Memang ada klaster-klaster yang bisa kita majukan bersama yang ya sehingga gaspolnya lebih betul-betul gaspol terus gitu ya. Dengan gaspol sini tiba-tiba mogok dia ya kan. Nah, jadi kebanyakan UKM digas ada mogok setelah 6 bulan berikutnya. Sebenarnya gaspolnya memang bisa terus menerus. Jadi saya pikir udah bagus tadi karena saya nggak banyak. Ya intinya kita perkuatlah sinergisitas kita dan kemudian saling memahami dan jangan ya saling memahami, saling mengingatkan dan jangan baper. Kita nanti setelah bermaaf-maafan ini ya, kalau ada saling ingat, kalau ada yang perlu diingat, misalnya Bang Wai ini produk kamu gini itu sini dah. Mungkin karena kita satu keluarga ini kita saling mengingatkan supaya bisnis kita sama-sama berkembang, maju bersama. Bukan maju bersama, tapi maju bersama Bangkit UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Gigi ini motivasi dan paparannya. Tapi Bang Wai, kayaknya waktu sudah di ujung ya, sudah menjelang maghrib. Ya, mungkin kalau sesi tanya jawab nanti bisa kalau ibu-ibu atau kawan-kawan yang mau tanya jawab, iya. Atau ada yang mau bertanya, silakan Bu. Nah, sambil menunggu maghrib, langsung aja Bu, silakan. Ya waktu kita tinggal 5 menit lagi mungkin. Dipercepat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang dari komunitas UMKM Hobi Binjai. Kebetulan saya usahanya Rumah Jahit Mayang dan Gemai Galeri. Ini kan kita bicarain mau maju go lagi kan, ke go internasional, go gaspol gitu kan. Cuma saya ada satu yang saya irikan gitu. Kenapa selalu yang dibahas kuliner? Kenapa kami nggak dicolek yang handicraft atau passion itu yang membuat saya iri gitu kan? Karena selalu banyak pembahasan soal kuliner dan kuliner gitu. Terima kasih. Oke, Bu Maya, kenapa passion itu kok nggak dicolek dari segi bisnis ya gitu? Itu gimana?
khususnya juga. Iya mungkin sekalian, iya langsung Bu Cici ya. Langsung jawab. Sebenarnya Bu, yang topik yang lalu itu kita banyak bahas itu, industri kecil menengah kulit. Ibu datang ya pas ada Pak Riyadil enggak? Oh enggak ya, datang ya. Kan itu kita fokuskan memang produk-produknya ini produk-produk yang memang bisa di scale up, yang punya sendiri. Jadi ada memang yang punya orang lain, dan memang kita harapkan juga UMKM ini yang punya produksi sendiri. Kerajinan, produk makanan dalam kemasan, ya mungkin fokusnya memang bisa ke situ, dan mungkin kerajin produksi-produksi yang lainnya. Dan mungkin udah arahnya ke situ juga, dan Pak Riyadil nanti itu berhubungan dengan IKM, industri kecil menengah. Nanti kita coba bahas. Dan kalau memang bisa juga di momen berikutnya boleh jadi angkat topik-topik itu biar lebih jelas ya. Kita coba bahas gimana mengembangkan mutu, bicara produk itu, bicara mutu dan pemasarannya. Mungkin itu tambah. Iya. Jadi ya kita juga kegiatan dari KBWS ini adalah berdasarkan permintaan dari kawan-kawan pelaku usaha, apa sih yang mau menjadi pembahasan kita gitu, biar kita angkat setiap bulannya untuk kita bahas bersama gitu. Jadi menunjang pelaku usaha itu untuk terus bangkit. Ya sembari menutup kegiatan ya mungkin apa ya, mau nyampaikan? Iya, menanggapi ya. Masalah kenapa passion nggak diangkat? Iya. Saya berharap Bu ke depan, apa kakak atau ibu lah ya kan, ini dibawa aja kemari, jadi nampak. Ini saya nyampe sini yang nampak kopi ya kan, makan, jadi kita makanan semua, iya kan. Tapi kalau besok kakak misalnya pas ada cari sambil dorong aja bawa, nampak kan, oh itu cara buatnya gini-gini seperti itu karena tak kurang tampak aja, kurang saya rasa kurang terlihat aja. Karena sedikit nampak atau pelatihan ya kan, yang ada krimpis apa gitu. Entah apa lah gitu-gitu lah ya kan, yang ada kopi. Nah, coba dikurang itu aja, saya rasa seperti itu. Tapi tenang aja, nggak usah berkecil hati ya kan. Nanti masalah pemasarannya nanti kita coba bantu, nggak ada masalah ya kan. Teknik-tekniknya atau mungkin nanti ada yang pengalaman, saya rasa gitu ya Pak ya, masalah passion. Ya mungkin sekalian apa ya, nanti dari Pak Satria terakhir penutup sekalian ngasih statement. Nah Pak Kutomi silakan. Nah ini menanggapi Bu Mayang. Jadi sebenarnya kalau kita simak dari awal KBWS ini membuat pelatihan ya, bahkan sebelum berdirinya waktu training online kemarin ya, ini mungkin beberapa di ibu-ibu ini belum masuk ya, karena rata-rata di grup Bangkit UMKM 3 itu kenalnya di hotel tatap muka langsung. Ya. Nah dari awal berdirinya KBWS kita tidak mendiskriminasi bisnis apapun gitu. Fokus kita memang di konten gitu. Konten bahasannya mau bisnis apapun Anda harus belajar bisnis model kanvas gitu. Apapun produk Anda harus belajar tentang marketing gitu. Jadi kita tidak pernah memilih di komunitas ini ya. Kajiannya untuk khusus kuliner saja tidak gitu. Bahkan nanti untuk IKN yang planning kita untuk membuat inkubator bisnis, kita akan buat klasterisasi ya, salah satunya bisa jadi fashion, craft ya, karena memang mereka berbasis produksi gitu kan. Jadi kebetulan saja ya pelaku UMKM ini yang mau reseller, distributor memang banyak kan, hampir 90% saya rasa mainnya di kuliner gitu, yang cemilan, yang sebangsa Bu Dewi lah ya, itu kebanyakan di situ. Tapi kita tidak mengesampingkan teman-teman yang berbisnis craft maupun fashion Bu gitu, karena memang kajian kita di KBWS ini lebih kepada konten materinya gitu, bukan bisnis Anda apa gitu. Karena apapun materinya tinggal Anda saja menerapkan di usaha masing-masing gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Nah, kalau ini kan bagus juga ya, feedback juga gitu. Jadi ini masukan juga. Kalau memang ke depan mau ada kajian khusus misalnya tentang fashion, kita bisa hadirkan pembicara yang memang nantinya bisa membantu teman-teman yang bergerak di fashion maupun craft ya, untuk bagaimana dari sisi produksi sampai pemasarannya khusus untuk fashion dan craft gitu. Nanti tinggal difasilitasi oleh Bang Didi, Bang Nova dan teman-teman di pengurus KBWS. Itu saja. Iya baik, mungkin langsung sama Satria cukup ya Pak Manroy. Oke. Jadi nanti ke depannya kalau ada yang mau ditanyakan kita bisa sharing-sharing di sini sambil setelah kegiatan acara ini. Ya karena sudah di ujung hari dan acara
untuk bincang bisnis. Menurut saya hari ini sudah luar biasa dan itu saya rekam di handphone, nanti mungkin saya kirim ke grup biar mereka juga yang ingin lihat kegiatan kita hari ini bisa ditonton. Mungkin ini terima kasih kepada Pak Satria sebagai pemateri pada hari ini dan Kustomi sebagai bincang bisnis juga, Pak Maroy dan Pak Wai dan Gus Iji. Terima kasih atas masukan dan motivasinya. Semoga ini menjadikan kedepannya UMKM naik kelas. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, lebih dan kurang kami pengisi acara. Di mana ada kurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh buka foto. Ayo ketua foto ketua. Ayo. Turunin mejanya. Turunin mejanya enggak?